Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar fisika bersama Kawan Syam. Semoga kalian tetap sehat. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama bersolawat kepada Nabi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Anak sekalian, kelas 12 ini adalah kali terakhir semester ganjil ini. Diskusi terakhir kita, topiknya yang terakhir adalah tentang teori kuantum ya. Bacanya teori kuantum ya. Oke. Anak sekalian, selama ini kalian sudah belajar 6 KD ya. Ini Bapak sediakan ada beberapa gambar ya untuk mengingatkan kembali bagaimana memori di dalam kepala kamu itu bisa diberikan arah dari namanya petunjuk untuk mengingat kembali. Jadi ada beberapa, ini Bapak kasih nomor ya aja ya. Bapak kasih nomor, ini nomor 1, ini nomor 1 itu tentang gaya Lorentz, masih ingat ya gaya Lorentz. Ini nomor 2 tentang rangkaian RLC ya kan. Kemudian yang nomor 3 ini adalah eksperimen hukum Coulomb ya kan. Nah, ini nomor 4, ini nomor 4 adalah eksperimen listrik DC. Yang kelima ini induksi elektromagnetik, dan yang keenam tentang relativitas. Nah, anak-anak sekalian, gambar ini sebagai pembuka kamu dalam mempelajari teori kuantum ini sebagai pengantar ya. Masing-masing satu paragraf, cerita singkat sesuai dengan urutan belajar, bukan urutan nomornya ya. Urutan belajar mana dulu nih kita kemarin ini kita belajar dari 6 ini ya. Yang pertama mana, yang kedua mana, yang ketiga, keempat, kelima, keenam itu yang mana. Jadi Bapak kasih gambar ini hanya untuk menandai saja ya. Sekali lagi, buatlah gambar ini, nanti berikan cerita satu paragraf minimal, lebih ya bagus begitu. Kalau lebih berarti menunjukkan kamu memorinya cukup kuat begitu ya. Apa sih yang kamu dapatkan dari masing-masing gambar ini? Oke, anak sekalian, teori kuantum itu menuntut kalian memiliki kompetensi yang pertama, pengetahuannya adalah menjelaskan secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup apa itu ya, yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, dan beberapa ya itu beberapa efek Compton dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, dan efek Compton ya. Jadi menjelaskan secara kualitatif. Jadi nanti kamu membuat bahan PPT lagi ya. Ini untuk ini tugas keterampilannya ya. Oke, kemudian kita kemungkinan ada 2 pertemuan nak ya. Pertemuan pertama radiasi benda hitam pergeseran Wien. Kemudian pertemuan kedua tentang teori kuantum dan efek fotolistrik, sekaligus efek Compton dan tesis de Broglie ya. Ya, gitu. Jadi ini pertemuan 1, ini pertemuan yang kedua. Oke. Anak sekalian, berkaitan dengan teori kuantum ini, Bapak punya gambar-gambar yang membantu kalian ya. Jadi beberapa peristiwa ini bisa menjadi pemantik untuk belajar tentang teori kuantum. Anak-anak, ini adalah pemandangan dari di kutub ya, daerah kutub. Misalnya kutub utara, karena kutub selatan jarang dikunjungi ya. Yang pernah dikunjungi biasanya kutub utara. Itu pada saat matahari itu akan timbul pancaran gelombang elektrik yang sangat berwarna-warni ya. Kemudian berikutnya adalah ya
Ya, ini pertunjukan konser ya biasanya, atau Olimpiade Tokyo, masih ingat kemarin? Ini adalah laser. Jadi perkembangan ini alamiah, ini sinar buatan. Kemudian yang berikutnya, iya ini juga ini tentang sinar X ya. Ini sinar X. Kemudian yang terakhir ini adalah gelap supernova, ledakan Big Bang dan sebagainya. Anak-anak ini memiliki pemahaman manusia tentang ini cahaya semuanya. Ini cahaya. Namun cahaya yang nampak ini sesungguhnya dapat dijelaskan dalam penjelasan dan teori yang sama, tetapi juga tidak semuanya bisa dijelaskan dengan teori yang sama. Jadi sesuai dengan perkembangan teorinya. Nah, mulai dari yang berikutnya, cahaya sebagai gelombang itu rasa-rasanya tidak bisa dijelaskan. Jadi teori kuantum atau ya adalah pergeseran teori cahaya ya, pergeseran teori tentang cahaya, Pergeserannya dari mana, Nak? Dari teori gelombang menuju ke teori kuantum. Ya, teori kuantum itu jadi kalau ini teori gelombang, mekanika gelombang, kalau ini kuantum, ini teori tentang energinya, energi partikel ya, energi partikel tapi bertingkah sebagai gelombang ya. Memang sudah saatnya kamu mulai berpikir meningkat lagi. Kemarin sudah belajar dilatih untuk berpikir relativitas. Nah, sekarang kamu dihadapkan pada sebuah teori yang tentang cahaya, kemudian dalam pandangan yang berbeda dan bertolak belakang. Masing-masing memiliki dukungan, fakta, teori, dan penjelasan yang tepat ya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia yang mencapainya memang secara bertahap ya. Oke, anak sekalian, bicara tentang radiasi benda hitam ya, kamu sudah belajar tentang radiasi benda hitam waktu kelas 10. Radiasi yang mengatakan bahwa radiasi itu dengan teori gelombang ya, radiasi itu energinya adalah sigma A pangkat 4. Jadi makin tinggi suhu energinya makin tinggi ya. Kurang lebih begini. Makin tinggi suhu energi makin tinggi. Makin tinggi suhu terus menerus, maka apakah suatu teori cahaya ini kemudian bisa berlaku untuk semua keadaan? Nah, kemudian timbullah penyelidikan tentang radiasi benda hitam ya. Sebelum masuk ke energi kuantum, anak-anak sekalian, ini gejala-gejala yang lumrah amati ya. Jadi makin tinggi suhu makin besar energinya. Bapak ulangi, makin tinggi suhu. Jadi kalau misalnya suhunya 1000 diubah menjadi 2000, naik menjadi berapa? 2 pangkat 4 kali, 16 kali. Nah, sekarang fenomena lain yang kita amati adalah bahwa gelombang cahaya itu karena warna-warninya berbeda-beda, kita mengamati bahwa misalnya api sebagai salah satu sumber cahaya, kalau diamati ada api biru, ada api merah ya. Api merah, api biru itu akan diduga memiliki suhu yang berbeda. Api biru dianggap lebih panas, dan rumusan itu ditemukan dulu yang namanya dengan hukum pergeseran Wien. Pergeseran Wien ya, tulisannya Wien ya gitu. Nah, sekarang Pak ingin memperagakan bahwa kalau suhu makin tinggi ya, maka ini akan bergeser makin berwarna biru ya. Coba ini suhunya kita geser. Suhunya rendah, makin kuning, makin merah, dan seterusnya ya kan.
Suhunya tinggi, makin puncaknya makin bergeser ke biru, bahkan masih ke ungu. Nah, sekalian, Bapak ingin kamu membuat sebuah eksperimen, ini kan eksperimen virtual ya. Nanti di pad, pilih yang kuantum ya, black body spectrum. Ini pilih black body spectrum. Kamu membuat analisis data ini, dihidupkan aja semua. Dihidupkan ya, dihidupkan. Mungkin yang intensitinya tidak perlu, jadi ini label dan graph value aja ya. Kamu bisa menggunakan ini sebagai variabel terkontrolnya. Variabel bebasnya adalah ini panjang gelombang, wavelength ini panjang gelombang, dan variabel terkitatnya adalah spectral power density ya, megawatt per meter persegi ya, megawatt per meter persegi ya. Bagaimana caranya kamu membuat ini? Yaitu ini digeser-geser. Nah, kalau ini digeser ya, tuh ya bisa berubah ya. Kalau X-nya 0,663, itunya 47, terus saja ya, bisa digeser-geser. Ini variabel bebasnya. Kemudian berapa nilai tertingginya ya. Lakukan beberapa kali ya, kemudian kamu tabelnya ditafsirkan ya. Kemudian lakukan ini dalam 3 atau 4 variabel terkontrol ya. Variabel terkontrolnya silakan. Kalau di sini berapa dan seterusnya. Nah, dari situ kamu nanti ceritakan apa tafsiran kamu terhadap tabel yang kamu buat. Bagaimana kalau berubah panjang gelombangnya, bagaimana density-nya, ada suhunya ini berapa ya, pada suhu berapa. Ini kan suhunya tercatat ini 5650. Kemudian ada sedikit membahas beberapa diskusi. Jadi tadi kan berapa perbandingan daya radiasi, daya radiasi dari benda, kemudian benda hitam untuk suhu 100 Kelvin, dan ya pakai rumus yang ini tadi ya, radiasi itu tadi, daya radiasi per T sama dengan epsilon A T pangkat 4 ya. Ini cari T pangkat 4. Jadi kalau begitu nanti di 1 per T2 tadi kamu tinggal T1 per T2 pangkat 4 pangkat 4. Nah ini T1 nya 1000 bagi 2000 ya, nanti 1000 dibagi 2000 hasilnya berapa. Terus pertanyaan, berapa perkiraan panjang gelombang radiasi matahari pada suhu 600 Kelvin. Nah ini yang pakai pergeseran tadi, T sama dengan lambda kali T ya. T nya ini konstanta Wien, konstantanya 2,9 kali 10 pangkat min 3 kalau nggak salah ya. Lambda kali 600 ya. Jadi lambdanya dihitung ya berapa. Berarti tinggal 2,9 dibagi 600. Terus terakhir, nanti kamu bisa dikerjakan berapa perkiraan suhu jika radiasi matahari terdeteksi panjang gelombangnya 5,6 nanometer. Pakai rumus yang sama ya, C sama dengan lambda kali T, maka lambdanya adalah C dibagi T. T-nya berapa? Iya, C-nya 2,9 kali 10 pangkat. Pindah ini ke sini ya, kali 10 pangkat min 3 dibagi berapa? Oh salah, perkiraan suhu ya, ini salah, jadi T sama dengan T per lambda, jadi 2,5 kali 10 min 3 dibagi lambdanya 5,8 kali 10 pangkat nano itu min 9. Nah ini tinggal hitung berapa Kelvin ya. Dan dengan penjelasan singkat ini mudah-mudahan bisa kamu ikuti dan kamu refresh, buka buku dan lengkapi semuanya menjadi sebuah catatan refleksi.
itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.